Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Widiawati. NIM saya 23010121120021. Saya dari kelas peternakan A dan dari kelompok 4. Semuanya, perkenalkan nama aku Dita Hemalia, biasa dipanggil Dita. Nomor induk mahasiswa 23010211200200038. Saya dari kelas A peternakan, kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Lundu Gulto, NIM 230101120048. Saya dari kelompok 4, kelas peternakan A. Perkenalkan, nama saya Sohib Afifuddin dari kelompok 4 Statistika dengan NIM 230102112005051. Saya dari kelas A Peternakan. Perkenalkan, nama saya Iksan Rizky Prabowo dengan nomor NIM 230111211300064 dari kelompok 4 Statistika kelas Peternakan A. Halo, perkenalkan nama saya Frisilia Putri Pramesti, NIM 230102121300066, kelompok 4 dari kelas peternakan A. Nama saya Rizka Karunisa, NIM 2301012111370, kelas peternakan A dari kelompok 4. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Menurut Hasan tahun 2011 menyatakan bahwa salah satu kegunaan dari ukuran pemusatan data adalah untuk membandingkan dua populasi atau contoh. Karena sangat sulit untuk membandingkan masing-masing anggota dari masing-masing anggota populasi atau masing-masing anggota data contoh. Yang kedua, nilai ukuran pemusatan ini dibuat sedemikian sehingga cukup mewakili seluruh nilai pada data yang bersangkutan. Menurut Erkaryadinata tahun 2015 menyatakan bahwa ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang dapat memberikan gambaran lebih jelas dan singkat tentang pusat data yang juga mewakili seluruh data. Rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung atau mean adalah nilai pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok. Menurut Harinaldi, tahun 2015 menyatakan bahwa rata-rata hitung atau mean adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata hitung dibagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Yang pertama, data tunggal. Rumus rata-rata hitung data tunggal sebagai berikut. X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan Xn dibagi N. Yang kedua, data kelompok. Rumus rata-rata hitung data kelompok sebagai berikut. X sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Contoh soal rata-rata hitung atau mean. 1. Rata-rata dari himpunan bilangan 6, 11, 8, 13, 17 adalah. Langkah pertama, kita mencari menggunakan rumus X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik sampai Xn dibagi N atau jumlah semua bilangan ini. Lalu kita tulis X sama dengan 6 ditambah 11 ditambah 8 ditambah 13 ditambah 17 dibagi 5. Karena jumlah bilangan ini berjumlah 5. X sama dengan 55 dibagi 5. Lalu X sama dengan 11. Jadi
Rata-rata dari himpunan bilangan 6, 11, 8, 13, 17 adalah 11. Selanjutnya soal yang kedua, nilai fisika 20 siswa kelas 11 IPA 4 yaitu sebagai berikut. Lalu tentukan rata-ratanya. Nah, kita masih menggunakan rumus yang tadi yaitu X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai dengan Xn kemudian dibagi N. Kemudian X sama dengan 7 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 8 lalu dibagi 20 jumlah semua bilangan ini. Kemudian di sini ketemu X sama dengan 158 dibagi 20. X sama dengan 79. Jadi nilai fisika 20 siswa kelas 11 IPA 4 adalah 7,9. Soal nomor 3, hitunglah rata-rata dari data berikut ini. Langkah pertama, kita perlu mencari nilai tengah dan perkalian antara nilai tengah dengan frekuensi terlebih dahulu. Sehingga jika ditulis menjadi seperti ini. Nilai tengahnya telah diketahui dan nilai tengah dikali frekuensi juga telah diketahui. Rumus yang kita gunakan adalah X sama dengan sigma Fi dikali Xi dibagi sigma Fi, maka menjadi X sama dengan 1590 dibagi 30. X sama dengan 53. Jadi, rata-rata dari data berikut ini merupakan 53. 3.2 Ukuran dispersi. Dispersi adalah ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data, sedangkan ukuran dispersi merupakan pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan serangkaian data. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Hasan pada tahun 2011 yang mengungkapkan bahwa ukuran dispersi merupakan ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Menurut Rahayu Karyadinata pada tahun 2015, ukuran dispersi adalah metode untuk menggambarkan bagaimana suatu kelompok data menyebar terhadap pusat data. Dengan adanya ukuran dispersi, penggambaran sekumpulan data menjadi lebih jelas dan tepat. Macam-macam ukuran dispersi yaitu rentang atau range, rata-rata simpangan, simpangan baku, varians, koefisien varians, dan angka baku. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rentang. Rentang adalah selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah dari serangkaian data, baik data tunggal maupun data kelompok. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Hasan bahwa rentang adalah selisih nilai terbesar data dengan nilai terkecil data. Menurut Ridwan, rentang adalah data tertinggi yang dikurangi dengan data terendah. Data dibedakan menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal memiliki rumus rentang sama dengan Xn min X1, di mana ada sekumpulan data tunggal X1, X2, dan X3, dan seterusnya. Untuk data kelompok, sebuah jangkauan dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu menggunakan titik atau nilai tengah dan menggunakan tepi kelas. Baik, di sini terdapat 3 contoh soal. Yang pertama, tentukan rentang himpunan data berikut: 4, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 19, dan 22. Yang kedua, tentukan rentang himpunan data berikut: 25, 16, 18, 23, 10, 15, 29, 30, dan 19. Untuk yang nomor selanjutnya, yaitu berupa tabel.
Langsung saja yuk kita ke pengerjaannya. Baik, untuk soal yang pertama, nilai terendah dari data tersebut yaitu 4, nilai tertingginya yaitu 22. Jadi rumusnya rentang sama dengan xn min x1 yaitu 22 dikurangi 4, hasilnya 18. Untuk yang nomor 2, data tersebut memiliki nilai terendah 10. Untuk nilai tertingginya 30. Tinggal dimasukin rumusnya, rentang sama dengan xn min x1, 30 dikurangi 10 sama dengan 20. Untuk pengerjaan yang nomor 3, kita dapat menggunakan dua cara. Yang cara pertama menggunakan titik tengah kelas, cara kedua menggunakan tepi kelas. Untuk yang titik tengah kelas, kita harus mencari titik tengah kelas terendah. Titik tengah kelas terendah itu 150 sampai 154. Jadi pengerjaannya 150 ditambah 154 dibagi 2, hasilnya 152. Dan untuk titik tengah kelas tertinggi kita juga harus cari. Titik tengah kelas tertingginya 160 sampai 164. Jadi 160 ditambah 164 dibagi 2, hasilnya 162. Tinggal kita masukkan rumus rentang, 162 dikurangi 152, hasilnya 10. Untuk cara pengerjaan yang kedua menggunakan tepi kelas. Jadi kita harus mencari tepi bawah kelas terendah dan tepi atas kelas tertinggi. Untuk tepi bawah kelas terendah, rumusnya tepi kelas terendah dikurangi 0,5, yaitu 150 dikurangi 0,5, hasilnya 149,5. Untuk tepi atasnya 164 ditambah 0,5, hasilnya 164,5. Tinggal dimasukin ke rumus rentang, yaitu 164,5 dikurangi 149,5, hasilnya 15. Saya akan menjelaskan mengenai simpangan rata-rata dan simpangan baku. Simpangan rata-rata atau disebut deviasi mean adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varian dan standar deviasi. Menurut Samuel G. D. R. Ari T. Hartanto, Teresia MT 2020, simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya atau rata-rata penyimpangan absolut data dari data-datanya. Kegunaan dari rata-rata simpangan adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Rumus simpangan rata-rata untuk data tunggal yaitu SR sama dengan N sigma I sama dengan I XI atau data ke I dikurangi X atau nilai rata-ratanya dibagi N, banyak data. Sedangkan untuk rumus data kelompok, SR sama dengan N sigma I sama dengan I FI frekuensi dikali XI atau data ke I dikurangi X atau nilai dari rata-ratanya dibagi N sigma I sama dengan I dikali frekuensi data ke I. Contoh soal dari simpangan rata-rata adalah berikut. Diberikan data 5, 6, 8, 5, 7. Tentukan nilai simpangan rata-rata dari data tersebut. Langkah awal terlebih dahulu temukan rata-rata datanya. Rata-rata sendiri rumusnya yaitu jumlah data dibagi frekuensi. Berarti X sama dengan 5 tambah 6 tambah 8 ditambah 5 tambah 7 dibagi 5. Jadi hasilnya 6,2. Setelah itu tentukan simpangan rata-ratanya. Rumus dari simpangan rata-rata, X1 atau data ke-1 dikurangi X rata-rata dijumlahkan X2 dikurangi X rata-rata sampai Xn dikurangi X rata-rata dibagi N, sehingga nilainya X 5 dikurangi 6,2,
6,2 adalah hasil dari rata-ratanya tadi ditambah 6 dikurangi 6,2 ditambah 8 dikurangi 6,2 ditambah 5 kurangi 6,2 ditambah 7 kurangi 6,2 per frekuensi 5. Hasilnya adalah 5,2 dibagi 5. Jadi frekuensi dari data di atas adalah 1,04. Untuk contoh soal kedua, perhatikan tabel distribusi frekuensi data di bawah ini. Ada nilai dan frekuensi. Nilai 6 memiliki frekuensi 10, nilai 7 memiliki frekuensi 6. Yang kedua, saya akan menjelaskan simpangan baku. Simpangan baku adalah salah satu teknik statistik untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah data kelompok. Simpangan baku juga merupakan nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai dari sampelnya. Menurut Reza NH, LM Sabri, dan M. Awaludin 2019, simpangan baku atau standar deviasi adalah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai sampel. Nilai simpangan baku dari kumpulan data bisa sama dengan 0, lebih besar, atau lebih kecil dari 0. Jika simpangan baku sama dengan 0, maka semua nilai yang ada dalam himpunan tersebut adalah sama. Sedangkan jika nilai simpangan baku lebih besar atau lebih kecil dari 0, menandakan bahwa titik data individu jauh dari nilai rata-rata. Untuk mencari nilai simpangan baku, maka langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama, menghitung nilai rata-rata dari setiap titik data yang ada. Yang kedua, menghitung penyimpangan untuk setiap titik data dari rata-ratanya. Cara yang ketiga, kemudian simpangan setiap titik data kita kuadratkan, lalu kita cari penyimpangan kuadrat individu rata-ratanya. Nilai yang dihasilkan tersebut disebut varian. Cara yang terakhir yaitu simpangan baku adalah akar kuadrat dari nilai varian tersebut. Fungsi dari simpangan baku pada umumnya dipakai oleh ahli statistik atau orang yang terjun dalam dunia statistik untuk mengetahui apakah sampel data yang diambil mewakili seluruh populasi. Sedangkan menurut Ahmad SP, Agitya Ayu, P. S. Ramawati 2020, ragam simpangan baku juga digunakan dalam penelitian social science pada bidang pendidikan. Rumus dari simpangan baku. Yang pertama, simpangan baku populasi. Suatu populasi dapat disimbolkan dengan sigma dan dapat didefinisikan dengan rumus sigma sama dengan akar dari N sigma I sama dengan I X I dikurangi mu kuadrat per N atau jumlah data. Yang kedua, simpangan baku sampel. Rumusnya akar dari N sigma I sama dengan I1 XI kurangi X rata-rata kuadrat per N kurangi 1. Contoh soal dari simpangan baku. Yang pertama, menjadikan tinggi Varian dan standar deviasi simpangan baku adalah ukuran-ukuran keberagaman variasi. Menurut M. Iqbal tahun 2011, bahwa data statistik yang paling sering digunakan. Standar deviasi simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varian. Oleh karena itu, jika salah satu nilai dari kedua ukuran tersebut diketahui, maka akan diketahui juga nilai ukuran yang lain. Menurut Widianto tahun 2013 menyatakan bahwa varian adalah kuadrat dari simpangan baku. Fungsi untuk mengetahui tingkat penyebaran atau varian data, serta pengujian perbedaan kelompok data.
Variasi adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Rumus standar deviasi populasi yaitu sebagai berikut. Tau sama dengan akar 1/n sigma n I sama dengan 1 dalam kurung xi min mu pangkat 2. Rumus varian sampel yaitu sebagai berikut. S pangkat 2 sama dengan N sigma N I sama dengan 1 XI pangkat 2 min dalam kurung sigma N I sama dengan 1 X1 pangkat 2 per N dalam kurung N min 1 dengan keterangan S2 sama dengan varian, S sama dengan standar deviasi simpangan baku, XI nilai X ke 1, X sama dengan rata-rata, dan N ukuran sampel. Adapun untuk teknik penghitungan dari varian dan standar deviasi pada jenis populasi dan sampel, yakni dengan cara 1. Menentukan min atau rata-rata, mengurangi min dari setiap angka dalam kumpulan data dan kemudian mengkuadratkan hasilnya. Hasil dikuadratkan untuk membuat negatif menjadi positif. Jika tidak, angka negatif akan membatalkan positif di langkah berikutnya. Jarak dari min itulah yang penting, bukan angka positif atau negatif. Merata-ratakan perbedaan kuadrat. 2. Cara menggunakan varian. Varian mengukur variabilitas dari rata-rata atau min. Bagi investor, variabilitas adalah volatilitas dan volatilitas adalah ukuran risiko. Oleh karena itu, statistik varian dapat membantu menentukan risiko yang diasumsikan investor saat membeli sekuritas tertentu. B. Varian besar menunjukkan bahwa angka-angka dalam kehimpunan jauh dari min dan satu sama lain, sedangkan varian kecil menunjukkan sebaliknya. C. Varian bisa negatif, nilai varian 0 menunjukkan bahwa semua nilai dalam sekumpulan angka identik. D. Semua varian yang bukan 0 akan menjadi bilangan positif. 3. Cara standar deviasi hitung. Rumus deviasi standar menggunakan 3 variabel. Variabel pertama adalah nilai setiap titik dalam kumpulan data dengan jumlah angka yang menunjukkan setiap variabel tambahan X, X1, X2, X3, dan lain-lain. Min diterapkan ke nilai variabel dan jumlah data yang diberikan ke variabel N. Varian adalah rata-rata nilai selisih kuadrat dari rata-rata aritmatika. Untuk menghitung nilai rata-rata, nilai dari elemen data harus dijumlahkan dan total dibagi dengan jumlah entitas data yang terlibat. Standar deviasi dilambangkan dengan simbol tau, menggambarkan akar kuadrat dari rata-rata kuadrat dari semua nilai rangkaian yang diturunkan dari rata-rata aritmatika yang juga disebut sebagai akar rata-rata simpangan kuadrat. 0 adalah nilai terkecil dari simpangan baku karena tidak boleh negatif. Ketika unsur-unsur dalam suatu deret lebih terisolasi dari min, maka simpangan baku juga besar. Alat statistik standar deviasi adalah ukuran dispersi yang menghitung ketidakaturan penyebaran di antara data. Misalnya, min, median, dan mode adalah ukuran yang tertensi sentral. Oleh karena itu, ini dianggap sebagai rata-rata urutan yang pertama pusat. Ukuran dispersi yang disebut langsung di atas adalah rata-rata deviasi yang dihasilkan dari rata-rata. Oleh karena itu, disebut rata-rata orde kedua. Kali ini saya akan membahas contoh soal nomor 15. Tentukan nilai standar deviasi dan nilai variasi dari data dalam tabel distribusi sebagai berikut. Nilai 50 sampai 59 frekuensinya adalah 8. Nilai 60 sampai 69 frekuensinya adalah 10. Nilai 70 sampai 79 frekuensinya 16. Nilai 80 sampai 89 frekuensinya 11. Nilai 90 sampai 99 frekuensinya 5. Oke, kita lanjut ke pembahasannya.
sebelum kita mencari jawabannya, hal yang harus kita cari terlebih dahulu adalah XI atau nilai tengah, FI kali XI atau frekuensi dikali nilai tengah, X bar atau rata-rata, XI dikurangi X bar atau nilai tengah dikurangi rata-rata, terus XI min X bar pangkat 2, terus FI dikali XI min X bar pangkat 2, atau frekuensi dikali nilai tengah dikurangi rata-rata pangkat 2. Bagi contoh, nilai 50 sampai 59 frekuensinya adalah 8. Untuk nilai tengahnya adalah 50 ditambah 59 dibagi 2. Hasilnya adalah 54,5. Sedangkan untuk FI kali XI atau frekuensi dikali nilai tengah adalah 436. Sedangkan untuk rata-ratanya adalah 73,5. Untuk XI min X bar sama dengan min 19. Sedangkan untuk XI min X bar pangkat 2 hasilnya 361. Sedangkan untuk frekuensi dikali dalam kurung XI min X bar pangkat 2 hasilnya 2888. Habis itu kita tinggal nyesuaiin aja ke bawah, tinggal ngisi. Oke, kita ke cara yang pertama. Cara yang pertama adalah X bar sama dengan sigma FI kali XI per FI. Untuk sigma FI kali XI hasilnya adalah 3675 dibagi 50, hasilnya 73,50. Sedangkan SD sama dengan akar sigma FI dalam kurung XI min X bar pangkat 2 per N. Hasilnya adalah akar 7250 per 50 sama dengan akar 145 sama dengan 12,042. Jadi SD sama dengan 12,042. Variansinya adalah SD pangkat 2 sama dengan 12,042 pangkat 2 sama dengan 145. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. SD sama dengan akar sigma FI kali XI pangkat 2 per N min dalam kurung sigma FI kali XI per N pangkat 2. Sini adalah akar 277.362,50 per 50 dikurangi dalam kurung 3675 per 50 pangkat 2 sama dengan akar 5547,25 min 73,50 pangkat 2 sama dengan akar 5572,25 dikurangi 5402,25 sama dengan SD akar 145 sama dengan 12,042. Jadi standar deviasinya adalah 12,042 dan variasinya adalah SD pangkat 2 sama dengan 12,042 pangkat 2 sama dengan 145. Oke, kita lanjut ke cara yang ketiga. SD sama dengan akar sigma FI kali DI pangkat 2 per N dikurangi dalam kurung sigma FI kali DI per N pangkat 2 sama dengan akar 7300 per 50 dikurangi dalam kurung min 50 per 50 pangkat 2. SD sama dengan akar 146 dikurangi min 1 pangkat 2 sama dengan akar 145 dengan 12,042. Jadi standar deviasinya adalah
12,042 dan variansinya adalah SD pangkat 2 sama dengan 12,042 pangkat 2 sama dengan 145. Sekian penyelesaian soal nomor 15. Koefisien variasi. Koefisien variasi adalah suatu sistem perbandingan antara simpangan baku dengan nilai hitung rata-rata. Menurut Hidayatullah pada tahun 2015, menyatakan bahwa yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Menurut Reza et al. Pada tahun 2019, menyatakan bahwa kegunaan koefisien variasi adalah untuk melihat sebaran atau distribusi data dari rata-rata hitungnya. Rumus untuk mencari koefisien variasi adalah simpangan baku dibagi nilai rata-rata dikali 100. Selanjutnya yaitu contoh soal nomor 1. Tentukan koefisien varians dari 9, 10, 8, 7, 8, 7, 6 di mana rata-ratanya 8 dan simpangan bakunya 1,29. Soal nomor 2. Tentukan koefisien varians dari 6, 7, 8, 9, 10, 14. Soal nomor 3. Tentukan koefisien varians dari 10, 15, 30, 35, dan 40. Selanjutnya pembahasan. Nomor pertama, sudah diketahui nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Nilai rata-ratanya yaitu 8 dan simpangan bakunya 1,29. Maka koefisien varians yaitu 1,29 per 8 dikali 100% sama dengan 16,12%. Yang nomor 2, cari nilai rata-ratanya terlebih dahulu yaitu 9. Lalu cari simpangan bakunya yaitu 2,6. Maka koefisien varians sama dengan 2,6 per 9 dikali 100% sama dengan 28,9%. Yang nomor 3, cari rata-ratanya terlebih dahulu. Rata-ratanya yaitu 26. Kemudian cari simpangan bakunya dan simpangan bakunya yaitu 11,6. Maka koefisien varians sama dengan 11,6 per 26 dikali 100% sama dengan 44,6%. Saya akan menjelaskan tentang angka baku atau z-score, atau juga disebut dengan nilai standar. Angka baku adalah perubahan yang dipergunakan untuk membandingkan dua buah keadaan atau lebih. Menurut Jangswardi, bahwa angka baku adalah nilai yang dinyatakan dengan satuan standar deviasi atau SD. Bahwa angka baku digunakan untuk mengetahui kedudukan suatu objek yang sedang diselidiki dibandingkan terhadap keadaan pada umumnya atau nilai rata-rata kumpulan objek tersebut. Penggunaan angka baku yaitu mengamati perubahan nilai kenaikan dan nilai penurunan variabel atau suatu gejala dari rata-ratanya. Menurut Denny Kamuliuddin Yusuf menyatakan bahwa membandingkan dua keadaan atau lebih, semakin kecil angka bakunya, semakin kecil pula perubahan variabel tersebut dari rata-ratanya, dan sebaliknya. Nilai Z mengukur berapa simpang baku sebuah pengamatan terletak di atas atau di bawah nilai tengahnya. Nilai standar atau z-score adalah suatu bilangan yang menunjukkan seberapa jauh sebuah nilai mentah menyimpang dari rata-ratanya dalam suatu distribusi data dengan satuan SD. Dengan demikian, nilai standar tidak lebih tergantung pada satuan pengukuran seperti cm, kilogram, rupiah, detik, dan sebagainya. Rumus untuk angka baku yaitu Z sama dengan X kurang X bar per SD, di mana Z adalah angka baku, X bar sama dengan nilai rata-rata, X sama dengan nilai mentah, dan SD sama dengan simpang baku. Contoh soal. Nilai matematika Susanti adalah 76. Rata-rata hitung mata pelajaran matematika di kelas Susanti adalah 70 dan simpangan bakunya 6. Nilai standar Susanti adalah di sini kita diketahui yaitu nilai rata-rata atau X atau disimbolkan dengan X bar sama dengan 70 dan nilai mentah atau X sama dengan 76
dan simpangan bakunya atau SD sama dengan 6. Nah, kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus yang sudah ditentukan, yaitu Z sama dengan X kurang X bar per SD, yaitu Z sama dengan 76 kurang 70 per 6. Hasilnya sama dengan 1. Kesimpulannya adalah proses perhitungan bilangan-bilangan pecahan, desimal, dan akar pangkat akan mempersulit suatu perhitungan transaksi di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya rumus tersebut, dapat mempermudah kita mengetahui atau mempelajari sesuatu. Jadi, setelah mempelajari rata-rata hitung atau min, rentang, simpangan baku, varian, koefisien varian, angka baku, dapat diharapkan kita bisa memahami. Sekian dan terima kasih.